Kita akan belajar tentang pengantar teori bilangan. Jadi di matematika bisnis ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana menggunakan ilmu matematika untuk menyelesaikan permasalahan pada bisnis atau sebaliknya. Jadi yang pertama itu ada namanya aritmatika atau teori bilangan, yaitu cabang matematika yang mempelajari tentang bilangan dan sifat-sifatnya. Ini mencakup bilangan bulat, operasi perhitungan, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita langsung masuk ke teori bilangan dasar. Ada yang namanya bilangan asli. Misalnya bilangan asli N dan M. Maka salah satunya itu pasti akan N lebih kecil dari M, N itu sama dengan M, atau N lebih besar dari M. Misal, 1 lebih kecil dari 2, 2 sama dengan 2, atau 3 lebih besar dari 2. Kemudian tidak ada bilangan asli yang terbesar karena bilangan asli apapun kita dapat langsung menentukan bilangan asli yang lebih besar gitu. Kemudian ada juga penambahan dua angka baru yang menghasilkan angka baru. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Angka 2 dan angka 3 menghasilkan angka 5 ketika ditambahkan. Kemudian ada pengurangan, itu untuk mengurangi, misalnya 3 kurang 2 menjadi 1, berarti angkanya menjadi lebih kecil. Ada juga perkalian. Di sini tertulis 3 kali 4, ini berarti 3 kali 4-nya. Makanya 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kalau 4 kali 3 itu berarti 4 kali 3-nya. Yang berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan asli. Dia memiliki sifat komutabilitas, penjumlahan dan perkalian. Misalnya, A ditambah B itu pasti sama dengan B tambah A. Misalnya, 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Atau 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2 untuk yang ini. Jadi sifat yang tadi itu namanya komutabilitas. Kemudian asosiatif. Asosiatif ini sebenarnya mirip, cuman hanya dikasih tanda kurung aja. Ini sama. Kemudian distributif. Nah, misalnya seperti ini. A kali buka kurung B tambah C tutup kurung. Ini sama dengan A dikalikan dengan B ditambah dengan A kali C. Kemudian ada bilangan kuadrat atau persegi. Ini kita mengkuadratkan suatu angka. Misalnya 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Dan seterusnya. Kalau di sini kita lihat ada N titik dalam bujur sangkar. Inilah dia gambarnya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Kita lanjut. Bilangan persegi panjang. Nah, ini salah satu angkanya lebih besar dari angka yang lainnya. Di sini contohnya 2 dan 3, atau 4 dan 3, atau 3 dan 4. Kita lihat, ini 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4. Kemudian ada juga bilangan segitiga. Seperti inilah dia. Ada 3 titik, 6 titik, 10 titik. Kemudian paritas bilangan bulat. Bilangan bulat mengacu pada apakah bilangan bulat itu ganjil atau genap. Jika dia dibagi 2 memberikan sisa 1, berarti dia ganjil. Jika tidak ada sisa, berarti dia tuh genap. Kalau ganjil, dia formulanya N sama dengan 2 kali K tambah 1. Kalau genap, N sama dengan 2 kali K. Jelasnya karena ganjil makanya ditambah 1. Nah, ini ada juga ini, sifat paritas. Ketika genap, diadu dengan genap, dia akan hasil angka genap. Genap ditambah atau kurang ganjil, jadi ganjil. Ganjil tambah atau kurang ganjil, jadi genap. Genap kali genap hasil genap, genap kali ganjil genap, ganjil kali ganjil tetap ganjil. Kemudian pecahan dan desimal.
Ini dalam bentuk A dibagi B atau A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, harus bilangan bulat. Yang di atas itu disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Setiap pecahan dapat dikonversi menjadi desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Nah, contohnya 3 bagi 8. Saya rasa ini juga waktu SD sudah pernah dipelajari cara membagi. Pertama kita lihat dulu, 3 bagi 8 kan tidak bisa. Berarti buat dulu angka 0. 0 kali 8, 0. Karena nggak bisa, kita tambahin angka 1 lagi di sini, 0-nya. Munculin koma. Kalau kita nambahin angka 0 di sini, berarti komanya harus muncul di sini. 3 kali 8, 24, sisa 6. 6-nya tambahin lagi 0. 7 kali 8, 56. Caranya kan 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 60, dan dia adalah 7. 7 kali 8, 56, dikurangi hasilnya 4. Tambah lagi 0 yang 1 di sini. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40, dikurangi 0, habis. Berarti 3 per 8 bentuk desimalnya adalah 0,375. Nah, kalau sudah pakai kalkulator memang akan lebih cepat. Kemudian ini penjumlahan dua pecahan. Kalau misalnya penyebutnya sama-sama 12, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahin. Berarti ini 1 tambah 5 bagi 12, hasilnya setengah. Kemudian ada yang penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, misalnya seperti ini, inilah formulanya. Kita masuk ke contoh. 1 per 2 tambah 1 per 3. Maka penyebutnya kita kalikan dulu. 2 kali 3. 6 kan? 6 bagi 2 kali 1. Dapatnya 3. 6 bagi 3, 2 kan? Kali 1. 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 per 6. Untuk pengurangan juga kurang lebih sama. Namun pendekatan yang biasa dilakukan dengan menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ini dulu juga waktu SD ya, pernah dipelajari. Misalnya KPK dari 4 dan 6. Kalau kita pakai cara yang di atas ini, itu kan berarti 4 kali 6, 24. Angkanya kegedean. Nah, kita di sini punya yang namanya KPK. Pokoknya setelah difaktorisasi hasilnya adalah 12. 12 bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 6. Jadi angkanya tidak terlalu besar. Selanjutnya caranya sama dengan yang tadi. Nah, kalau perkalian tinggal dikali pembilang dan pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian seperti ini jadi terbalik. Dari yang B per N menjadi N per B. Dibalik dia. Berikutnya ada teori bilangan prima. Bilangan bulat positif N lebih besar dari 1 disebut prima apabila pembaginya hanya N dan 1. Suatu bilangan yang bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Ini ada sifat-sifat bilangan prima, silakan dibaca aja. Kemudian bilangan prima ini antara 1 sampai 50 ini ada beberapa. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. KPK. KPK ini sebenarnya ngulang aja. Ini pakai metode faktor. 8 itu kan 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2. Kalau 12 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Jadi KPK 8 dan 12 adalah kita ambil persekutuan yang sama. Misal, ini kan kalau jadi kita ambil dari nilai 2 yang terbesar yaitu 2 pangkat 3 sama 3. Berarti 2 pangkat 3 kan 8 kali 3, 24. Maka KPK-nya adalah 24. Kemudian rasio dan proporsi. Kalau ini ya normal sih, harusnya mudah dipahami. Nah, ini contohnya 80 banding 20 ya sama dengan 4 banding 1 kalau disederhanakan. Nah, ini ada contoh soal. Perusahaan keuntungannya 180.000. Ada 3 mitra, ABC dengan rasio 3 banding 4 banding 2. Berarti masing-masing penerimanya berapa? Kita jumlahin dulu, 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 9. Berarti untuk bagian A,
3/9, bagian B 4/9, bagian C 2/9. Ini boleh tulis 2/3, boleh juga tulisnya 3/9. Bebas, tidak masalah. Ini kan hanya bentuk penyederhanaan. Masing-masing kali 180.000 dapatlah ini. Nah, misalnya 2/5 sama dengan 8/X. Berarti 2/5 sama dengan 8/X. Kita kali silang. 2 kali X sama dengan 8 kali 5. 2X sama dengan 40. Sisi kiri, sisi kanan kita bagi 2, dapat X-nya 20. Ini contoh lagi. Ini namanya perbandingan senilai ya. Jaraknya yang tempuh 384 dengan 32 liter bensin. Berarti ini kita bagi. Ini setara dengan X dibagi dengan 25 karena ditanya 25 liter. Berapa jaraknya? Dengan cara yang sama dengan yang di atas, nanti kita dapat X-nya 300 km. Gitu. Perkalian silang juga. Berikutnya ada persentase. Persentase ini berarti per 100 dengan simbol persen. Ini udah wajar ya, sering ditemukan. Ini penyebutnya per 100. Nah, persentase ini kalau dinyatakan dalam bentuk persentase kan 25%. Kalau bentuk desimal 0,25. Kita tinggal geser 2 desimal. Dalam bentuk fraksi 25/100 atau disederhanakan menjadi 1/4. Nah ini dia, memindahkan 2 tempat ke kiri. Ini mengubah kepecahan. Nah, ini ada contoh soal. Menentukan persentase 120 dari 15. Yang 15 per 120 kali 100 kan? Inilah dia. Rate-nya 12,5%. Kemudian 30% dari bilangan asli adalah 15. Berarti 0,3 dari X adalah 15. Maka X-nya adalah 15 dibagi 0,3 dapat X-nya 50. Ini sebenarnya sama aja dengan ini. Cuma dibalik aja. Ini contoh soal menganggarkan 25% dari biaya renovasi untuk perabotan. Jika biaya perabotannya 2.200, maka biaya renovasinya adalah 25% dari biaya adalah 2.200. Berarti total biayanya adalah 8.800, tinggal dibagi 2.200 bagi 0,25. Ini juga berapa angka 25% yang lebih besar dari 40? Berarti 40 tambah 0,25 kali 40, hasilnya 50. Untuk kasus kedua, angka yang 20% kurang dari 40, berarti 40 kurang 0,2 kali 40, hasilnya 32. Yang lain, contohnya, persentase bahwa 280 lebih besar dari 20. Berarti 280 kurangi 200 sama dengan 80. Berarti kemudian 80 kita bagikan 200 sebagai angka awal kali 100. Dapatnya 40%. Kenaikan 40% artinya. Kemudian jumlah perubahan. Nah, kasus kedua, 170 kurang dari 200, berarti minus 30 kan? Berarti tingkat perubahannya adalah minus 30 bagi 200 kali 100%. Hasilnya adalah minus 15% atau penurunan 15%. Ini ada contoh lagi. Bayar pinjamannya 40% dan sekarang membayar 700. Pembayaran aslinya berapa? Berarti utang dia lah gitu ya. Ini kan biasanya kalau pinjam ada bunga. 700 ini termasuk bunga. Setelah kita hitung, X tambah 0,4 X sama dengan 700, nanti X-nya dapat 500. Jadi ini ada kesimpulan dari pembelajaran tentang teori bilangan. Saya rasa ini tidak terlalu sulit karena ini hanya mengulang dari yang waktu SD mungkin malahan ya. Ya, teori-teori dasar perhitungan. Sekian materi pertemuan
Satu tentang teori bilangan. Semoga dapat membantu teman-teman yang mempelajari materi ini. Terima kasih.